Iya, makanya ini mau dibahas, Bu. Iya. Sabar nggih, Mbah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Istiqomah datang ke tempat pengajian, meringankan langkah kakinya, meringankan niatnya untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa datang, ada orang kok datang bawa satu kebaikan, maka nanti pulangnya bawa 10 kebaikan. Ibu-ibu datang ke masjid ini bermajelis taklim, bawa satu niat baik, nanti pulangnya bawa 10 kebaikan yang Allah berikan. Padahal cuma satu, Bu. Dan ibu-ibu tidak mungkin niat cuma satu kebaikan dilakukan di sini. Ibu masuk masjid, niat tahiyatul masjid. Habis itu niat tadi mungkin sholawatan dulu, ada yang tadarus Al-Quran dulu. Kemudian nanti niat lagi qobliyah asar, niat lagi sholat asar, niat lagi silaturahmi. Berapa niat yang baik yang ibu bawa pada kesempatan kali ini? Padahal satu niat baik yang ibu bawa itu akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Dan itu luar biasanya ibu-ibu mau hadir di dalam majelis taklim seperti ini. Satu niat baik dibalas dengan Allah 10 kebaikan. Datang dengan satu kebaikan, pulang membawa 10 kebaikan. Ditambah lagi, Rasulullah mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Kalau ibu-ibu tadi sempat ngajak kawan, sempat mengingatkan temennya, siang hari ini jadwal pengajian, siang hari ini jadwal majelis taklim, ayo pada hadir. Kok orang yang diajak mau hadir dan menghadiri majelis taklim ngaji, ibu dapat double pahalanya. Pahala dari diri sendiri karena hadir di dalam majelis taklim, pahala itu juga didapatkan dari pahala orang yang kita ajak karena mau hadir juga di dalam majelis taklim, double pahalanya. Maka jangan bosan ibu-ibu kalau hal yang baik selalu mengingatkan orang lain. Kalau ada hal yang baik, jangan bosan untuk selalu mengajak orang lain ke arah yang baik. Karena pahalanya luar biasa. Enggak cuman kita dapat pahala dari diri kita sendiri, tapi Allah memberikan pahala untuk kita karena orang lain yang kita ajak mau melakukan apa yang kita ajak ke arah yang baik. Man sahala tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa ketika Allah masih berikan rahmat hidup di dunia ini, dia ringankan kakinya untuk datang ke majelis taklim, maka nanti di akhirat Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kalau dicontohkan ringan, misalkan ibu-ibu datang ke pesta, kemudian waktunya makan, antri berjubel ratusan orang bahkan sampai ribuan orang. Ibu bagian belakang, meja makannya aja nggak kelihatan, Bu. Tiba-tiba dipanggil sama tuan rumah, sama panitia, Bu Hajah, sini, nggak usah antri, langsung sini aja ke depan. Senang apa enggak, Bu?
Oh, itu dimudahkan langkah kakinya untuk ngambil piring aja seneng. Apalagi kita nanti di akhirat dimudahkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Syaratnya satu, kalau kita pengen nanti di akhirat dimudahkan masuk ke dalam surga, kalau masih Allah berikan kesempatan hidup di dunia, jangan diberatkan langkah kakinya untuk ngaji. Ringankan langkah kakinya, niatnya untuk selalu hadir di dalam majelis taklim. Nanti balasannya di akhirat. Ibu sekarang tadi kayak tadi diringankan langkah kakinya, dimudahkan untuk ngambil piring duluan aja udah Masya Allah, Alhamdulillah, ndak ngantri. Padahal kalau ngantri ndak tahu ini sampai adzan selesai belum dapat piring, saking banyaknya antrian. Ibu-ibu yang saya hormati, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah dulu pernah mengatakan ada orang yang paling bakhil, paling medit, paling kodit di dunia ini. Siapa orang yang paling bakhil, paling medit, paling pelit di dunia ini ya Rasulullah? Kata para sahabat bertanya, apakah orang yang tidak mau bersedekah dengan hartanya? Bukan. Apakah orang yang tidak mau sholat duha? Bukan. Siapa Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang ketika disebut namaku tapi tidak galak, tidak mau bersolawat kepadaku. Ayo, tadi yang waktu saya nyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad nggak ikut nyautin siapa ini? Kan? Jadi takut semua. Maka jangan sampai kita tergolong sebagai orang yang terkategorikan sebagai orang yang paling pelit di dunia ini, karena kalau kita mendengar orang menyebut asma baginda Rasul tidak bersolawat mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebutkan solawat kepada baginda Nabi. Jangan sampai tidak. Karena kita nanti berharap syafaat dari baginda Rasul. Rasulullah itu mengatakan nanti di akhirat, di surga, orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ringan Bu, mudah menganalogikan, contohnya mudah. Misalkan ada orang datang ke saya dari Palembang mengatakan, Mas Bayu, ada salam dari Pak Slamet. Oh ya. Pertama nggak tahu Pak Slamet itu siapa. Pokoknya ada orang datang mengatakan ada salam dari Pak Slamet. Ada orang datang lagi dari Palembang juga mengatakan, orang yang lain ini yang datang mengatakan, Mas Bayu, kemarin saya ketemu Pak Slamet, tahu kalau saya mau ke sini, makanya beliau nitip salam. Mulai mikir Bu, Pak Slamet ini wongnya cak mano lah ini, kok nitip salam terus ke saya, kok kenal dengan saya. Datang orang ketiga, orang yang beda juga mengatakan ada salam dari Pak Slamet. Kira-kira Bu, kalau saya ke Palembang kemudian tahu bahwasanya Pak Slamet di daerah sana, kira-kira yang diingat itu Pak Slamet apa Pak Tukimin? Pak Slamet. Kenapa? Karena yang sering menyebut nama saya, sering yang nitip salam ke saya. Makanya waktu saya ke sana yang saya cari bukan Pak Tukimin, tapi Pak Slamet. Begitu juga dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu bersolawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wassalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sering bersolawat, baginda Rasul akan bertanya kepada malaikat, ini solawat dari siapa? Baginda Rasul, ini solawat dari ibu-ibu majelis taklim at-taqwa. Datang lagi solawat, malaikat mengatakan, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, ini solawat yang disenandungkan oleh ibu-ibu majelis at-taqwa. Datang lagi, ini dari majelis taklim ibu-ibu at-taqwa. Terus seperti itu, nanti Rasulullah akan mencari mana ibu-ibu majelis at-taqwa. Itulah luar biasanya solawat. Bahkan ibu-ibu, solawat menjadi satu-satunya ibadah yang langsung diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sholat belum tentu sholatnya diterima. Ibu puasa belum tentu puasanya langsung diterima. Sedekah belum tentu pahala sedekahnya diterima. Tapi kalau ibu sholawat kepada baginda Rasul, langsung mendapatkan ganjaran, langsung mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung diterima, tidak ditolak. Satu-satunya ibadah yang langsung diterima dan diberi pahala adalah sholawat. Bahkan ketika kita melakukan amalan tersebut yang kita sebut dengan sholawat dalam keadaan riya atau pamer pun tetap dapat pahala. Kalau sholat pengen dipuji, kalau sholat pengen dianggap orang yang sholihah, orang yang soleh, gugur itu pahalanya nggak dapat. Sedekah pengen pamer, pengen dipuji sebagai orang baik, gugur itu pahala sedekahnya. Puasa biar disebut sebagai orang yang prihatin, wah ini orang yang tirakatnya bagus, gugur pahala puasanya. Tapi kalau sholawat, walaupun ibu-ibu pengen disanjung, aku sholawat biar ibu-ibu muji aku, suaranya bagus, biar nanti orang-orang yang dengar suara aku jadi seneng dengan suaraku. Karena pamer pun sholawat tetap dapat pahala, Bu. Itu satu-satunya pahala, satu-satunya amalan yang luar biasa namanya sholawat. Ibu-ibu tidak niat lillahi ta'ala pun, niatnya pamer pun tetap dapat pahala. Saking luar biasanya sholawat. Walaupun pamer, tapi khusus sholawat. Kalau yang lain tidak boleh pamer. Sholat tidak boleh pamer, puasa sedekah tidak boleh pamer, umroh haji tidak boleh pamer. Sholawat walaupun pamer tetap dapat pahala. Jadi habis ini tetap pamer atau enggak? Pamer. Iya, maksudnya itu walaupun pamer pun tetap dapat pahala, apalagi tidak pamer. Luar biasa pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersolawat kepada kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, nanti maghrib setelah adzan berkumandang, setelah sholat maghrib itu sudah masuk ke bulan Rajab. Jadi besok Sabtu atau mulai nanti sudah tanggal 1 Rajab. Apa istimewanya bulan Rajab kok saya mengingatkan seperti itu? Di dalam Al-Qur'an disebutkan, inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Hanya kitab suci orang Islamlah yang dinamakan dengan Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan kalau 1 tahun ada 12 bulan. Di kitab-kitab yang lainnya tidak ada. Emangnya sudah pernah baca Ustadz? Belum, saya juga katanya. Nah tapi katanya orang yang soleh, katanya orang yang alim. Di kitab yang lainnya itu enggak ada kitab yang menjelaskan kalau 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini bukti mukjizat Al-Quran, ini bukti kebenaran Al-Quran kalau 1 tahun itu ada 12 bulan. Coba bulan pertama bulan pinter, kirain mau nyebut bulan pertama bulan Januari. Bulan Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kok ini yang bunyi cuma 1 Bu? Yang lain melok yang belakang, Rabiul Akhir, Safar. Coba kalau dari Januari Bu, Januari terus. Wah ini bunyi semua ini. Apal ini kalau yang Januari. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, Rajab, Sa'ban, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah 12. Mau ditambahi lagi, pusing saya mau nyari nama apa. Ya habis. Dzulhijjah terakhir 12, mau dicari lagi apa? Ya apa lagi lah ini. Iya. Ya balik lagi, apa lagi ya? Muharram lagi. Nah, sekarang coba kalau dari Dzulhijjah, Syawal, Ramadan, Sa'ban, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Safar, Muharram. Ya. Ya, jangan berantem Bu. Malah berantem ini gara-gara bulan. Ya enggak apa-apalah Bu. Sekarang belum hafal, insya Allah besok tambah lupa. Jangan itu Pak. Enggak ya Bu ya, insya Allah hafal. Ya itulah mirisnya kita, terkadang kita itu punya bulan sendiri. Kita orang Islam punya kalender sendiri, namanya kalender Hijriyah, yang dimulai dari Muharram diakhiri bulan Dzulhijjah. Tapi kadang kita lebih hafal Januari sampai Desember. Kalau Januari sampai Desember di luar kepala Bu. Di luar kepala apa enggak? Di dalam. Kalau di luar lupanian ini. Yang di luar kepala itu yang Muharram sampai Dzulhijjah ini. Enggak ada nian di kepala ini. Makanya di luar. Iya, makanya ini mau dibahas Bu. Iya. Sabar nggih Mbah. Jadi di dalam 1 tahun ada 12 bulan, dimulai dari bulan Muharram diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan Allah menjadikan 4 bulan sebagai bulan hurum atau bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Salah satu mutawalliyatun, 3 di antaranya berurutan. Apa itu yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan 11, 12 dan 1, urutan 3-nya.
Yang satu mencar sendiri. Mencar itu bahasa Inggris. Bahasa sininya apa mencar, Bu? Misah. Memisah sendiri. Apa? Rajab, yang saat ini kita berada di dalamnya, yang sebentar lagi kita masuk ke bulan tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, urutan tiga-tiganya. Yang satunya misah sendiri, bulan Rajab. Inilah bulan yang dimuliakan, yang disebut sebagai bulan haram. Kenapa kok disebut sebagai bulan haram? Kalau ibu-ibu belajar fikih, itu biasanya ini haram, ini jangan dilakukan. Itu berarti hal apa, Bu? Hal yang dilarang. Kalau melakukan mendapatkan dosa. Disebut sebagai bulan haram karena diantaranya salah satu keterangan para ulama, di bulan ini tidak boleh adanya peperangan, gak boleh adanya saling bunuh. Walaupun di luar bulan ini ya sebenarnya gak boleh perang, gak boleh saling bunuh. Apa habis bulan Rajab kemudian kita bunuh-bunuhan? Ya enggak juga, artinya di luar bulan haram enggak boleh juga bunuh-bunuhan, enggak boleh juga bermaksiat. Tapi ketika masuk bulan haram, masuk bulan hurum, perintahnya lebih ditekankan lagi, lebih diperkuat lagi. Makanya disebut dengan bulan hurmah, bulan yang dimuliakan. Ada yang dinamakan dengan bulan haram, ada yang dinamakan dengan Masjidil Haram, tanah haram. Kenapa kok disebut dengan tanah haram? Kenapa disebut dengan Masjidil Haram? Karena tanah yang di sana itu tanah yang dimuliakan. Maknanya apa? Maknanya, Bu, kalau orang kok di tanah haram, di tanah yang dimuliakan oleh Allah, yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang berada di sana tidak bisa menjaga kehormatan, memuliakan tanah haram, maka kemuliaan sebagai manusia akan bisa dicabut oleh Allah seketika. Makanya gak heran, na'udzubillahi min dzalik, itu ada orang yang nyeleneh, kadang gak masuk akal. Sebagai teguran bagi kita, ada di tanah haram tapi kelakuannya tidak memuliakan tanah haram, maksiat, malah lain sebagainya. Akhirnya kemuliaan sebagai manusia dicabut, kelihatan kayak orang gila, teriak-teriak dewe, nggak bisa balik ke hotel, nggak bisa balik ke shelter, nggak ketemu jamaah yang lainnya, kayak orang kesurupan. Boleh jadi orang-orang yang seperti itu karena dulu pernah bermaksiat kepada Allah dan dibawa dosanya ke Masjidil Haram, ke tanah haram. Boleh jadi dulu sebelum berangkat masih membawa dosa sampai ke tanah haram, makanya tidak bisa memuliakan tanah haram. Akhirnya kemuliaan sebagai manusia dicabut. Kalau kita ini sudah dicabut, Bu, baiknya itu kan tinggal jeleknya. Selama ini kita dianggap baik karena masih ditutupi kejelekannya sama Allah. Ya apa enggak? Tapi kalau kejelekan itu ditampakkan oleh Allah, lihat kayak orang gila, kayak orang kesurupan dan lain sebagainya. Begitu juga kok ada orang masuk ke bulan haram, tidak mampu untuk memuliakan bulan tersebut, bisa jadi kemuliaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika orang beribadah di bulan-bulan haram, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Lebih besar pahalanya
ketimbang beribadah di luar bulan haram. Orang berpuasa di luar bulan Rajab, Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, puasa Senin Kamis dapat pahala puasa Senin Kamis. Tapi kalau melakukannya di bulan haram yang dimuliakan, double pahalanya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dimuliakan bulannya. Tapi konsekuensinya Bu, konsekuensinya ketika ibu bermaksiat melakukan kejelekan di bulan haram, dosanya juga dilipat gandakan. Pahala ya dilipat gandakan, melakukan maksiat dosanya juga dilipat gandakan. Tinggal pilih, nak yang lipat ganda pahala atau dosa yang dilipat gandakan. Milih dewek situ Bu, jangan disuruh aku milihin. Milih yang mana kira-kira? Mesti nggak ada yang milih dosa yang dilipat gandakan. Kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini pingin yang dilipat gandakan adalah pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ke kita kalau sudah masuk bulan Rajab, Rasulullah selalu berdoa dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini ketika berjumpa dengan bulan Rajab. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apa Bu? Itu doa apa? Hah? Doa makan? Itu doa makan. Iya. Di Rajab. Oh. Lah emang kalau bulan Rajab ibu-ibu nggak makan? Iya. Iya, berarti ibu-ibu ini masih konsentrasi semua. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Itu doa yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan ketika berjumpa dengan bulan Rajab. Hafal semuanya? Insya Allah. Jangan sampai keseliru, jangan sampai ketukar tadi. Ingetannya makan terus, makanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu kalau saya Bu ingatnya makan terus, makanya doanya itu yang diingat. Yang paling hafal doa itulah Bu aku nih. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Apa artinya? Allahumma duhai Allah, duh Gusti Allah. Allahumma barik lana, berkahilah kami fi Rajabah, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan berkahi juga nanti di bulan Sya'ban setelah bulan Rajab ini, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Coba kita ulas ini makna doanya yang begitu dalam Bu. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Kok menggunakan kami Bu, padahal doa dewek-dewek. Tapi menggunakan Allahumma barik lana, bukan menggunakan Allahumma barik li. Ya Allah berkahilah aku. Kenapa enggak seperti itu doanya? Kenapa Allahumma barik lana, berkahilah kami, padahal ngucapin dewek, doa dewek, tapi Rasulullah kenapa mengajarkan Allahumma barik lana? Inilah istimewanya ajaran Islam. Kita ndak boleh egois. Orang kalau ndak egois, ibadahnya bareng-bareng, saling mendoakan, semakin kuat ibadahnya. Ibu-ibu puasa Ramadan sama puasa Senin Kamis lebih berat mana Bu kira-kira? Senin Kamis. Kenapa kira-kira kok bisa sampai Senin Kamis yang berat? Padahal Senin kan cuma Senin dan Kamis. Ramadan 1 bulan. Wajib.
Ramadan. Wajib belajar. Iya, karena Ramadan bareng-bareng. Suami puasa, anak puasa, tetangga puasa, tukang cendol wae ikut puasa. Semuanya puasa. Di rumah puasa, keluar rumah puasa juga bareng-bareng, makanya lebih ringan. Tapi ketika puasa Senin Kamis kita dewek yang sahur, Bu. Yang puasa kita dewek. Habis itu sudah puasa, sudah niat puasa, malah di WA ibu-ibu nanti diundang ke tempat ibu hajah itu karena ada syukuran. Aduh ini. Habis itu lihat hidangan makanannya, wah enak nian ini. Berat karena dewek. Itulah diantara sir rahasianya kenapa kita kalau beribadah lebih ringan kalau bersama-sama daripada dewek-dewek. Begitu juga dengan doa, agar doa ibu-ibu diijabah oleh Allah, lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh egois. Doain juga orang-orang sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga, saudara kita. Kita doakan juga, ya Allah berkahilah kami, keluarga kami, saudara kami, kawan kami, tetangga kami. Walaupun tetangga kami ini jahat nih, tidak pernah akur, tapi tetap didoakan. Agar apa? Ibu-ibu rahasianya berdoa seperti itu, Bu. Ibu mendoakan baik ke orang lain, tapi yang mendoakan baik ke kita itu bukan hanya orang lain, tapi malaikat. Ibu mendoakan, ya Allah mudah-mudahan tetangga aku ini sehat semuanya. Walaupun tetangganya tidak mendoakan baik, tapi ibu didoakan oleh malaikat. Ya Allah mudah-mudahan ibu ini karena sudah mendoakan tetangganya sehat, sehatkan juga ibu ini. Istimewa, Bu. Kita kalau mau mendoakan saudara muslim yang lainnya, yang mendoakan kita tidak main-main. Siapa? Malaikat. Lebih qabul mana doa kita sama malaikat kira-kira? Malaikat. Makanya kalau kita pengen doanya diijabah, kemudian kalau pengen hajat ibu diijabah, doakan dulu orang lain. Ya Allah, aku nih pengen rumah, tapi aku doain tetangga aku punya rumah duluan. Kenapa? Biar kita didoain malaikat. Ya Allah, ibu ini pengen rumah, makanya kabulkan ya Allah. Nah itu akal-akalan kalau itu, Bu. Itu ngakal-ngakalin kayak gitu ya. Karena sudah ngaji, oh berarti mah itu. Berarti kalau aku pengen punya mobil, aku doanya bukan untuk diri sendiri. Berarti doain orang lain, woy. Biar aku didoain sama malaikat. Lah itu akal-akalan. Doa yang tulus, Bu, yang akan balik ke diri kita sendiri. Tapi kalau dihitung-hitungan ndak ikhlas, ya ndak balik ke kita. Doa yang tulus, ya Allah mudah-mudahan saudara-saudaraku ini yang lagi sakit, kawan-kawan aku ini yang lagi sempit, disembuhkan dan dilapangkan dalam segala urusan. Kok ikhlas tulus didoakan oleh malaikat. Tapi kalau akal-akalan tadi, malaikat juga tahu, Bu, ini akal-akalan. Wah, siapa yang nak doain kamu? Nah, itu malaikatnya kan. Nah. Ibu-ibu yang saya hormati, itulah sirinya, rahasianya di antara Rasulullah mengajarkan kita pakai domirna, pakai domir atau kata ganti kita, kami, bukan saya egois gitu. Kemudian kenapa Rasulullah mengajarkan Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab? Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan ya Allah kayakanlah kami di bulan Rajab, lancarkanlah rezeki kami di bulan Rajab, sehatkanlah kami di bulan Rajab, lapangkanlah urusan kami di bulan Rajab. Ya Allah, jadikan anak kami ini anak yang sukses di bulan Rajab. Kenapa Rasulullah tidak minta itu, Bu? Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk minta kesehatan, meminta kekayaan, meminta kesuksesan? Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita minta keberkahan?
Karena sekaya apapun kita, kalau tidak berkah maka tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Kita punya harta melimpah, kita punya harta miliaran, tapi nggak ada barokahnya, tidak ada manfaatnya, nggak bisa menolong di hadapan Allah. Tapi kalau kita minta, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, maka kita sama saja meminta kalau kita dapat rezeki, rezekinya mudah-mudahan barokah. Kalau kita diberi sehat di bulan Rajab, mudah-mudahan sehatnya barokah. Kalau kita mendapatkan ilmu di bulan Rajab, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Semuanya mendapatkan barokah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ibu-ibu kalau ditanya, Bu, lebih pilih mana harta yang barokah sama harta yang tidak barokah? Mesti milih yang harta barokah. Lah sekarang ditanya lagi, ibu-ibu milih mana? Duit 10 juta tidak barokah sama duit 1000 tapi barokah? Lah ini mulai bingung ini, mulai terjadi khilaf, perbedaan, sudah mulai goyang ini. Yo Bu, diulangin saya tanya, ibu pengen harta yang barokah atau tidak barokah? Harta yang barokah, pilih 10 juta tidak barokah atau 1000 barokah? 1000 barokah. Aku 1000 barokah. Ini jawabannya cuman di mulut ini. Tapi kalau misalkan kelihatannya ini 10 juta, ini 1000, yakinlah ini tidak apa-apa lah, ini 10 juta. Sesekali kapan dapat 10 juta? Ngapalah pilihannya berat nian ya Bu? Coba pilihannya 10 juta sama 9.500.000. Ini jauh nian. Nah ini kan nguji keimanan. Ini yang ngasih pertanyaan juga ini tidak masuk akal nian ini. Tapi ingat Bu, yang namanya keberkahan dari Allah tidak serta-merta banyak jumlahnya. Itu yang pengen saya sampaikan. Ibu milih 10 juta tapi tidak barokah, bisa habis seketika. Ternyata ibu kesandung batu, harus operasi jempolnya. Tidak cukup 10 juta Bu, hanya untuk memperbaiki jempol kaki. Bahkan orang Bu, kalau jempolnya luka, tidak bisa pakai sandal, tidak bisa jalan, gak cuman 10 juta, rela jual kendaraan, rela jual surat tanah beserta tanahnya, beserta jual rumah, agar apa? Agar bisa jalan lagi, agar jempol kakinya ini sembuh. Lah itu bukti 10 juta kalau gak barokah, Allah ambil itu manfaatnya dari mana? Mudah. Ya na'udzubillah min dalik, ternyata cucunya sakit butuh biaya, ternyata anaknya diopnam, atau kita dewek yang terkena penyakit gak cukup malah 10 juta untuk berobat. Tapi kalau milih yang barokah, walaupun kelihatannya wah cuman 1000, pempek bayi sekarang banyak yang lah 2000. Iya, berarti separuh ini, cak mano lah ini. Tapi kalau kita yakin 1000 barokah, ziyadatul khair, kita milih 1000, bisa jadi dari 1000 itulah bertambah kebaikan. Kita diberikan sehat oleh Allah, yang seharusnya sakit Bu, biaya berobatnya lebih dari 20 juta, lebih dari 50 juta, tapi kita karena milih harta yang barokah, kita diberi oleh Allah sehat. Kita diberi oleh Allah keluarga yang tenang, gak pernah ada masalah. Kenapa? Harta yang dibelanjakan untuk makan, untuk minum, masuk ke dalam mulut, ke pencernaan dari jadi darah dan daging, adalah rizki yang barokah, yang halalan thayyibah, maka menyehatkan.
anak-anaknya jadi nurut semuanya, nggak ada yang tambeng, nggak ada yang dablek, nggak ada yang beling. Karena barokah hartanya yang kita anggap jumlahnya sedikit, karena barokah itu tidak hanya sebatas jumlah, tapi jauh lebih daripada itu. Bisa jadi yang 1000 ini mendatangkan kebaikan jauh lebih besar daripada yang besar kita anggap besar tapi tidak ada barokahnya. Nah, sekarang tetap milih yang 1000 apa 10 juta? Lebih pilih yang 10 juta tapi barokah. Lah ini pilihan yang ketiga. Iya. Iya Mbah. Jangan dimarahin Mbah saya ini. Katanya tadi 10 juta tidak barokah. Lah ini dapat lagi yang 10 juta yang barokah. Karena milih 1000 yang barokah, akhirnya Allah kasih 10 juta yang barokah. Amin Allahumma. Nah, ini yang aminnya kenceng, pengen nian dapat 10 juta. Maka yang Rasulullah ajarkan ketika masuk bulan Rajab adalah mendapatkan keberkahan. Tidak hanya di bulan Rajab, tapi minta juga diberkahi di bulan Sya'ban, dan disampaikan puncaknya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di dalam suatu riwayat disebutkan Rajab syahrullah, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Apa artinya? Artinya ada di bawah ini. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Kanjeng Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulannya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menyebutkan Rajab ini bulan menanam, Sya'ban bulannya untuk merawat, Ramadan bulan untuk memanen. Kita bahas satu-satu. Rajab disebut dengan bulannya Allah. Kenapa? Karena kalau masuk bulan Rajab disunnahkan untuk memperbanyak beristighfar. Ada istighfar yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi atau tidak? Ada. Ketika masuk bulan Rajab, istighfar yang diajarkan oleh baginda Rasul berbunyi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Coba baca itu sampai 100 itu biar hafal. Saya tunggu sampai asar. Alhamdulillah ibu-ibu sudah hafal. Maka nanti setelah sholat maghrib, selain doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, beristighfar juga ke Allah dengan istighfar yang diajarkan oleh baginda Rasul, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya hai Tuhanku, ighfirli, ampunilah segala dosa-dosaku, warhamni, dan kasihinilah aku, berikanlah kami rahmatmu ya Allah, wa tub alayya, dan terimalah segala tobatku. Ini arti doanya, ini arti istighfarnya yang diajarkan oleh baginda Rasul. Betapa agungnya baginda Rasul yang derajatnya maksum, tidak ada dosa, dijamin masuk surga,
surganya derajat yang paling tinggi, tapi tetap masih mengucapkan Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni kasihinilah aku, wa tub alayya, terimalah tobatku. Apakah Kanjeng Nabi ini berdosa? Enggak. Apakah Kanjeng Nabi ini habis melakukan maksiat makanya beristighfar? Tidak. Tapi Rasulullah mengucapkan itu untuk menjadi ilmu bagi umatnya, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke kita disuruh mengamalkan doa itu, diajari dengan istighfar tersebut. Rasulullah itu kalau setiap kali duduk, mimba di riwayat Rasulullah mengucapkan istighfar tersebut 70 kali. Riwayat lain mengatakan 100 kali. Itu baginda Rasul ketika duduk istighfarnya 100 kali, Bu. Lah kalau kita, saya sama ibu-ibu kalau duduk, Bu, istighfar baru 3 kali, enggak bunyi lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli. Baru dapat 11 kali, enggak bunyi lagi, Bu main. Ketiduran. Baginda Rasul ketika setiap kali duduk membaca istighfar 100 kali. Ya paling tidak ibu enggak setiap kali duduk, tapi setiap kali setiap kali duduk 100, tapi setiap kali duduk ingat berzikir istighfar kepada Allah. Paling tidak kalau ingat zikir kepada Allah di bulan Rajab, ingat istighfar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Ulama mengatakan la sigharan ma'al istimrar wala kibaran ma'al istighfar. Dosa itu tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil. Kalau kita meremehkan dosa-dosa yang kecil, Bu. Contoh, ibu-ibu meremehkan kalau suami pulang kerja assalamualaikum nggak disambut, dosa. Walaupun bukan dosa besar, dosa kecil, tapi diremehkan. Setiap kali suami pulang begawe nggak ditoleh nian, ketika pulang malah sibuk main HP, update status, nonton TV. Jangankan ditanya gimana Pak, sehat, gimana Pak kerjaannya, malah yang ditanya pertama kali bawa apa balik. Ini pengalaman saya, Bu. Ya curhat. Ya mumpung mumpung istrinya ndak melok berani ngomong. Kalau melok ndak berani ngomong. Iya, ini curhat. Kalau balik bukan ditanya suaminya alhamdulillah, lah balik bukan disalamin, mah ditanya dulu bawa apa balik. Berarti kayak gitu ya Pak ya? Kadang-kadang. Maka kalau misalkan seperti itu kok suaminya jadi merasa ya Allah ini istriku, suami balik pegawai kok nggak disapa dengan senyuman, nggak noleh malah fokus ke HP, dosa. Walaupun bukan dosa besar, dosa kecil, tapi kalau diremehkan menumpuk terus menerus akan menjadi dosa besar. La sigharon ma'al istimrar. Dosa kecil yang terus menumpuk akan jadi dosa besar. Ibu-ibu ke dapur ada semut, marah ada semut ini, kemudian ambil korek dibakar semutnya, dosa itu. Walaupun kalau bunuh semut tidak dengan cara dibakar enggak dosa, tapi kalau caranya dibakar dengan korek, disiram air panas jadi dosa. Walaupun bukan dosa besar, dosa kecil, tapi kalau diremehkan jadi dosa besar, numpuk terus. Wala kibarun ma'al istighfar, tapi sebanyak apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita menumpuk di hadapan Allah, tapi kalau ibu-ibu selalu beristighfar kepada Allah, dosa itu semakin hari semakin terkikis.
Semakin hari semakin hilang, semakin hari semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibu-ibu beristighfar, maka ketika istighfar dosa dari mata diampuni, istighfar lagi dosa dari mulut diampuni, dosa dari tangan diampuni, dosa dari penglihatan diampuni, dosa dari otak diampuni, dosa dari hati kita yang niatnya keliru diampuni kalau kita melazimkan istighfar. La kibaron ma'al istighfar. Walaupun dosa kita banyak, tapi kalau kita selalu beristighfar kepada Allah, hancur juga itu dosanya. Maka bulan Rajab disebut dengan bulannya Allah. Perbanyaklah beristighfar di bulan Rajab. Kemudian bulan Rajab ketika masuk bulan yang haram seperti ini, Rasulullah juga mengatakan wa minal hurumi fasum. Perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram. Ibu-ibu disunahkan besok Sabtu puasa. Lebih paling afdal puasa di awal bulan Rajab 3 hari, 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab. Berarti hari Sabtu besok, hari Ahad dan hari Senin. Kok udzur, gak bisa, gak mampu, maka cari hari yang lainnya. Gak harus hari Sabtu besok, tidak harus tanggal 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 kelewat karena ada udzur, ya sudahlah, gak usah cari hari lain. Yang penting masih di hari bulan Rajab. Perbanyak puasa sunnah. Apalagi ada keuntungan bagi ibu-ibu yang Ramadan kemarin ada udzur meninggalkan puasa Ramadan, yang sekarang belum lunas, mumpung besok bulan Rajab, sarutang itu utangnya, bayar itu utangnya, qodok puasa Ramadan di bulan Rajab, dapat pahala double. Gimana? Niatnya pakai bahasa sendiri-sendiri, tidak usah harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau niat puasa wajib niatnya di malam hari, nggak boleh di pagi hari setelah subuh. Kalau besok mau qodok puasa Ramadan yang kemarin, Bu, Ibu nanti habis maghrib sudah punya niat, ya Allah besok aku mau qodok puasa Ramadan. Wajib harus niat malam hari. Kalau niatnya baru keinget jam 6 pagi, waduh, daripada aku kan ndak sarapan, daripada itu langsung bablas wae ndak makan untuk qodok, ndak sah. Kalau puasa wajib ada 3: puasa Ramadan, puasa qodok Ramadan, puasa nadar. Ya qodok Ramadan itu ya sama sebenarnya sama puasa Ramadan itu kan, karena untuk bayar. Tapi kalau puasa sunnah, ibu-ibu boleh niatnya jam 8 karena belum sarapan, waduh nasi uduknya habis galon, ndak kebagian, cari di Belitung habis, ke Padat Karya ndak kate yang jualan, ya sudahlah puasa wae aku hari ini. Boleh kalau itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib gak boleh malam hari, wajib niatnya. Dan ini karena besok bulan Rajab, double ibu-ibu pahalanya. Kok double? Qodok Ramadannya lunas, puasa Rajab, karena puasa di bulan Rajab dapat pahala sunnah di bulan Rajab. Tapi niatnya tidak boleh puasa sunnah bulan Rajab, niatnya wajib qodok. Lebih-lebih ketemu 3 qodok bulan Rajab hari Senin lagi, berlipat-lipat. Tapi niatnya tidak boleh puasa Senin Kamis, tidak boleh puasa sunnah Rajab,
niatnya qadha agar dapat tiga-tiganya. Tapi kalau puasanya sunnah rojab cuman dapat satu sunnah rojab. Ya kalau pas hari Senin dapat dua. Tapi kalau biar dapat tiga-tiganya keutamaan, maka ketika masuk bulan rojab kok mendapati bulan Senin ada hutang puasa Ramadan, sarutang. Bayar di situ. Hutangnya lunas, dapat pahala puasa bulan rojab, dapat pahala juga pahala sunnah Senin Kamis, yaitu kalau Senin Kamis. Tapi Pak, Ini siapa dulu nih? Kanan apa kiri dulu? Bareng ini. Mbak dulu. Ya, Mbah dulu, Mbah. Monggo silakan, Mbah. besok nih harinya kita puasa sunat. Tapi kebenaran besok ada undangan gimana? Nah, ini sama Bu pertanyaannya. Oh. Ini berarti cari dalil ini. Biar kalau kondangan pacak makan. Memang ibu-ibu ini sering diundang ke acara. Yang acaranya pasti ada makan-makannya. Jadi gimana? Kalau misalkan ibu-ibu besok ada undangan, sedangkan besok itu jatahnya puasa sunnah yang sudah istiqomah. Ini yang kita bicara yang sudah istiqomah. Misalkan sudah istiqomah Senin Kamis, tapi bertepatan besok Senin dapat undangan pesta pernikahan. Wah, mesti yo akikah nikah Mbah, pokoknya yang pesta ada makanannya pokoknya Mbah. Yang dipermasalahkan kan makanannya kan Mbah? Iya. Iya. Mau undangan apapun yang dipermasalahkan adalah makan atau enggaknya ini. Kalau puasa sunnah ada dua yang bisa ibu-ibu lakukan. Kalau mampu melanjutkan, silahkan lanjutkan puasa sunnah. Tapi kalau tidak mampu, kepingin nian, waduh ini hobi aku nian, ini pindang balam ini. Ngiler nian, gak kuat nian, sudah makan, gak dosa, tetap dapat pahala sunnah puasanya. Iya. Tapi jangan kemudian diniatkan dari malam. Wah, besok kan puasa, ada kondangan juga, aku mau puasa sampai waktunya kondangan. Nah, setengah hari biar puasanya dapat, kondangannya makan. Kalau dia akal-akalin gitu nggak bisa. Tetap niatnya puasa, Bu. Tetap niatnya ikhtiar agar puasa. Kok sampai tempatnya, waduh ini cuma aku dewek yang puasa. Kemudian ndak lemak sama tuan rumah. Kalau nggak makan nanti dikira aku ndak doyan masakannya. Maka membatalkan puasa di situ ndak dosa. Dapat dua pahala, menyenangkan tuan rumah, pahala puasanya juga tidak gugur, tetap didapatkan. Alhamdulillah. Ini dalil bagi yang hobi makan saat kondangan. Kalau niatnya puasanya. Ya niatnya, tapi niatnya puasa nian Bu. Jangan niatnya setengah-setengah. Kalau niatnya setengah-setengah itu ngakalin, itu nggak dapet. Iya, malaikat tahu. Malaikat tahu ya saya jadi tahu juga. Oh, akal-akalan wah ibu ini. Itu. Nah, kan niat. Tapi kalau puasa wajib, ibu ada nazar atau sudah puasa qadha dari malam sudah niat, kemudian besok sudah mulai puasa, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, assalamualaikum Bu, ayo kita diundang dadakan ke tempat ibu itu untuk apa, kira-kira untuk apa biasanya Bu? Makan-makan. Ya pokoknya untuk makan. Untuk makan. Maka ibu tetap datang karena diundang, karena faida ta'aka fa'ajibhu. Kalau kita diundang oleh kawan kita, saudara muslim kita, tetangga kita, datangi.
karena diundang. Tapi kalau sudah puasa wajib sampai ke tempat makan kok tergiur, gak boleh nian membatalkan. Ngiler basing lah di situ, Bu. Ndak boleh nian. Ya harus baca. Ndak boleh nggak baca. Karena ini puasa wajib, nggak boleh ibu-ibu. Waduh, aku pengen nian ndak baca, aku ini lemes, nggak boleh. Nah kalau pingsan batal puasanya karena pingsan, lain. Tapi kalau lemesnya karena saking pinginnya, nggak boleh membatalkan. Ibu-ibu puasa Ramadan walaupun lemes boleh membatalkan atau tidak? Tidak. Ibu-ibu puasa Ramadan habis asar jalan-jalan ke padat karya, lihat es doger, es oyen, pingin nian, ngiler nian, boleh batal atau tidak? Tidak, karena puasa wajib. Begitu juga ketika datang kondangan ngiler nian, Bu, sama makanannya, ngiler nian sama minuman segernya, nggak boleh dibatalkan karena puasa wajib. Nah tiba-tiba datang haid. Lah itu lain. Ya. Lah minta bungkus lebih aman. Iya. Ya, minta bungkus. Kalau ada sisanya. Kalau ada sisanya dan kalau tidak malu. Jadi mak ini nanti waktu datang, Bu Hajah, mohon maaf nian, aku nak berasan. Aku nih puasa hari ini, puasa kodok, puasa wajib. Jadi aku ndak makan. Tempat Bu Hajah, jatah aku bungkus wae Bu Hajah. Boleh lah kayak gitu. Boleh, Bu. Maluan. Ya kalau ndak malu boleh. Boleh. Bu Hajah, bungkus wae untuk buka puasa nanti. Wah, malah seneng. Bu Hajahnya malah seneng. Kenapa? Karena orang yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa untuk buka puasa dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Tapi jangan dijadikan dalil itu. Jangan dijadikan dalil ngomong ke Bu Hajahnya, Bu Hajah, pengen dapat pahala puasa apa tidak? Pengen lah, aku ini lagi puasa. Nanti tolong kirim ya ke rumah ini. Biar Bu Hajah dapat pahala puasa. Ini nggak boleh untuk dijadikan dalil untuk menguntungkan diri sendiri, itu namanya. Iya, boleh Bu. Kalau puasa wajib, suami itu sudah uzur, tapi ini itu sekarang almarhum ya. Iya. Jadi kalau mau puasa tuh nggak tahan, jadi dia suka widyah. Apa harus Iya. dibayar dengan puasa lagi apa enggak? Iya. Jadi yang pertama, suami ibu namanya siapa Bu? Almarhum Haji. Suami Ya, mudah-mudahan Pak Haji Suparmin sekarang diberi kenikmatan di alam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bagi orang yang sudah udzur, yang sudah tidak kuat puasa, maka tidak wajib puasa Ramadan. Misalkan contoh kayak tadi Pak Haji Suparmin, atau saya punya mbah Bu, dari mbah dari ibu itu sekarang usianya 100 tahun lebih, masih. Beliau ini untuk duduk saja harus dibantu, jalan juga harus dibantu. Sudah nggak wajib puasa kalau datang bulan Ramadan. Kenapa? Di antaranya salah satu yang tidak wajib dan gugur kewajiban berpuasa Ramadan adalah orang yang sudah sepuh. Itu nggak wajib karena sudah nggak mampu. Nggak mampu. Malah justru kalau saya balik ke kampung bulan Ramadan, bangunin mbah saya yang sudah sepuh tersebut, yang sudah mampu, mbah ayo sahur. Lah tua malah ndak sahur, lah tua malah ndak puasa, malah saya yang dosa. Kenapa? Karena mewajibkan perkara yang sudah tidak
wajib. Udah nggak wajib karena sudah sepuh, udah nggak kuat. Oleh sebab itu orang yang sudah sepuh seperti ini nanti di luar Ramadan wajib qadha atau tidak? Ya enggak wajib. Orang puasa Ramadan aja enggak kuat, malah di luar Ramadan suruh bayar. Ya sama aja enggak kuat juga puasa. Makanya bagi yang keadaannya seperti ini di luar Ramadan tidak wajib qadha tapi bayar fidyah. Kok mbak saya enggak bisa bayar fidyah? Siapa yang wajib membayarkan? Ahli warisnya, anaknya, cucunya. Bayarkan fidyah untuk mbahnya, bayarkan fidyahnya. Karena tidak mungkin kemudian mbah saya yang usianya sudah 100 tahun lebih masih begawe. Tidak, sudah ikut sama anak-anaknya. Makanya anak-anaknya yang menanggung kehidupan mbah saya itulah nanti kalau di luar Ramadan wajib membayarkan fidyah. Itu Bu. Jadi seperti itulah ilmunya atau fikihnya tentang orang yang sudah tidak diwajibkan berpuasa karena usia yang sudah sepuh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini asarnya jam berapa Bu? 3:30 lebih. Sekarang masalah sholat tarawih Pak. Masalah sholat tarawih. Jadi ada yang 18, ada yang 23. Jadi yang apa? Yang 8. 11 atau Ya. 23. Ya. Yang ditanyakan apa Bu? Yang ditanyakan gini, kami itu kan mengikuti yang cuman ini yang 23 itu kan oleh alat foto, jadi kadang-kadang belum sudah ini jadi salah yang sebaiknya. Cengat-cengit gitu. Yang ditanyakan sholat tarawih. Berarti saya harus menjawab dalilnya sholat tarawih kan gitu. Ya. Yang ditanyakan 8 atau 20 Jalan kan gitu. 8. Ya, sholat tarawih yang itu kan sama witir ya. Ya udahlah. 11 atau 23 kan gitu. Sholat tarawih ini saya langsung potong karena waktunya mepet Bu. Kalau yang ditanya sholat tarawih maka saya akan jawab sholat tarawih itu 20 rakaat, 23 sama witir kalau sholat tarawih. Lah ini saya nggak mengada-ngada. Di kitab-kitab fikih, kitab-kitab kuning, hadis-hadis Rasulullah, kalau yang namanya sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat. Isrina rakaatin 20 rakaat. Kemudian yang 11 rakaat, yang 8 rakaat ini dari mana? Rasulullah itu waktu masih sugeng, waktu masih sehat, berjamaah sholat tarawih bersama sahabat di masjid 8 rakaat. Setelah 8 rakaat Rasulullah pulang, wa yukammiluha fi baitihi, kemudian Rasulullah menyempurnakan sampai 20 rakaat di rumah beliau. Jadi waktu di masjid Rasulullah mengerjakan berjamaah itu 8 rakaat. Di antara sirinya, rahasianya agar Rasulullah meringankan. Takutnya kalau Rasulullah selalu sempurna rakaatnya di masjid nanti dianggap sholat tarawih ini wajib. Kemudian dianggap sholat tarawih ini wajib juga berjamaah. Makanya Rasulullah dengan para sahabat itu pun cuman 3 kali Rasulullah waktu sholat tarawih berjamaah di masjid. Tanggal 23 Ramadan, tanggal 25 Ramadan, tanggal 27 Ramadan. Berjamaah di masjid berapa rakaat? 8 rakaat.
Kemudian Rasulullah pulang ke rumah, wa yukammiluha fi baitihi. Rasulullah menyempurnakan salat tarawih di rumah beliau sebanyak 20 rakaat. Berarti di rumah Rasulullah salat berapa lagi? 12 rakaat lagi. Kalau yang ditanya salat tarawih. Tapi kalau yang ditanya sholat malam, menghidupkan malam Ramadan, monggo 2 rakaat sah, 4 rakaat sah, 8 rakaat sah. Kalau yang ditanya sholat tarawih, nggak boleh jawabannya kemudian ngambil tengah-tengah agar tidak digebukin sama ibu-ibu misalkan. Ngambilnya gimana? Kan banyak Bu, mohon maaf. Kenapa saya yakin jawab seperti itu? Kami santri. Kami ditempa di pondok pesantren dengan kitab-kitab kuning para ulama. Kemudian tahu nian hukum sholat tarawih. Makanya jawabannya juga bisa tegas. Tapi kalau misalkan hanya ngambang sekilas, mesti akan ketemu jawaban yang seperti ini. Ustadz, sholat tarawih itu 8 rakaat atau 20 rakaat yang benar? Mesti jawabannya ngambil aman. 8 rakaat ya benar, 20 rakaat juga benar. Yang enggak benar yang enggak sholat tarawih. Mesti jawabannya itu. Itu jawaban melegenda dari dulu sampai kiamat mah, itulah jawabannya Bu. Lah itu tidak menemukan dalil dan tidak menjadi solusi karena yang ditanya sholat tarawih. Kalau yang ditanya sholat tarawih ya bacakan dalilnya sholat tarawih. Tentukan sholat tarawih ini berapa. Dan sepakat 4 imam di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman dan di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sholat tarawih 20 rakaat Bu. Iya. Tapi kalau udah ngikutin di masjid 8 Pak ya, Okay. Sampai rumah tuh kadang males nyambung. Lah itu masalahnya. Itu masalah kita. Kalau ibadah dewek jadi berat tadi. Sholat tarawih itu enggak berat. Ibu-ibu yang enggak mampu berdiri enggak usah berdiri, duduk wae. Sholat sunnah ibu-ibu boleh duduk, capek duduk Bu. Kalau sholat sunnah jangan dipaksakan. Kalau udah capek nggak kuat berdiri, tinggal duduk wae, nyaman. Tinggal ngikutin Allahu Akbar, Allah sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Iya. Boleh kemudian nggak usah berdiri karena sholat sunnah. Kalau merasa capek ya sudah duduk Bu. Kalau merasa sudah berat sudah duduk, asalkan jangan sambil baring-baring mah itu wae. Nah, kalau sudah baring-baring nanti ada yang bawa bantal, guling selimut ke sini. Itu udah lain. Ya, itulah masalahnya. Itu yang perlu ditarbiyah. Seharusnya yang 20 itu ya jangan terlalu cepat. Kadang-kadang ya dolin, yang kedengaran cuma dolin aja Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tetap wajib tumakninah. Tapi jangan kemudian 20 rakaat yang dibaca Al-Baqarah, Yasin, Al-Waqiah juga. Lah ini cuman semalam wae tarawihnya, besok enggak katik yang tarawih lagi. Iya. Bu, coba tanya saudara kita punya keluarga di Mekah apa enggak sekarang? Punya anak yang sedang belajar di Kairo, Mesir apa enggak sekarang? Tanya besok Ramadan. Di situ berapa rakaat sholat tarawihnya? 20 Bu. Karena sholat tarawih yang ditanya. Coba tanya ibu-ibu kalau nggak percaya, punya saudara, punya anak, punya keluarga yang sedang belajar atau ibadah apa enggak di tanah suci? Kan gitu. Kalau kurang yakin karena ini yang ditanyakan sholat tarawih. Kalau yang ditanya sholat malam, monggo 8 rakaat, monggo. Nah, nanti di rumah nambah sambil duduk boleh di rumah Bu, asalkan duduk jangan sambil nonton TV.
Berarti jangan witir dulu ya. Ya kalau sudah witir di sini sholat sunnah apapun di rumah tetap boleh. Iya. Misalkan sudah ikut witir imam di masjid, Bu. Di rumah lanjutin sholat tarawih boleh, sah. Nggak usah witir lagi boleh. Iya. Nggak jadi genap. Nah, waktu Pak. Ya karena sudah asar Bu ya ini. Ya sudah. Ya. Lanjut dengan doa. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini ada manfaatnya. Pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah dan mendatangkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.